Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Perjuangan timnas Garuda Muda atau tim nasional Indonesia U20 akan dimulai malam ini, yang akan bermain beberapa menit lagi ya. Tim nasional Indonesia U20 akan bertanding melawan tim nasional Maladewa dalam ajang kualifikasi Piala Asia U20 2025. Nah, tentu ini adalah perjuangan pertama yang akan dihadapi oleh Garuda Muda, di mana tim nasional Indonesia U20 ini tentu targetnya yaitu lolos ke Piala Asia U20 2025 mendatang ya. Jadi di mana di babak kualifikasi Piala Asia U20 ini diikuti oleh sebanyak 45 negara yang terbagi ke dalam 10 grup, dan Indonesia sendiri itu tergabung di grup F bersama Maladewa, Yaman, dan juga Timor Leste. Nah, tentu nantinya dari 10 grup tersebut yang akan diambil yaitu 10 tim yang menjadi juara grup itu otomatis lolos langsung, dan juga ditambah dengan 5 tim peringkat atau 5 tim runner up terbaik dari seluruh grup yang ada nanti, dinilai dari poin dan juga selisih gol dan yang lainnya ya. Nah, ini tentu mudah-mudahan tim nasional Indonesia bisa lolos ke Piala Asia U20 yang akan rencananya ini dilaksanakan atau digelar di Cina ya, tahun 2025 mendatang. Nah, tentu persiapan telah dilakukan dan juga pemanggilan pemain pun sudah ditetapkan oleh Coach Indra Sapri, tetapi juga memang ada beberapa yang cukup mengagetkan juga di dalam pemanggilan nama-nama pemain yang dipanggil untuk menjalani laga kualifikasi Piala Asia U20 ini. Nah, tentu dalam masa persiapan, Coach Indra Sapri ini memanggil sebanyak 30 pemain untuk melakukan pemusatan latihan pada waktu itu, termasuk di dalamnya ada nama-nama seperti Jens Rappen dan juga Welber Jardim ya. Tetapi pada akhirnya Coach Indra Sapri ini mencoret 7 pemain yang di dalamnya yaitu ada nama Welber Jardim ya. Ini berita cukup mengagetkan karena memang kita tahu bahwa Welber Jardim ini merupakan salah satu pemain kunci tim nasional Indonesia U19 pada gelaran AFF U19 beberapa waktu lalu yang membawa timnas Indonesia menjadi juara ya. Nah, tentu akhirnya Indra Sapri mengungkapkan kenapa Welber Jardim ini tidak dibawa atau dicoret dari skuad timnas U20 untuk menjalani kualifikasi Piala Asia U20 ini, karena memang tadinya klubnya ini sudah mengizinkan dan tiket pesawat pun sudah dipesan, sudah diberikan, tetapi hingga waktu akhir-akhir atau detik-detik akhir untuk pendaftaran ketika melawan Maladewa ini, atau ketika para pemain didaftarkan untuk ke kualifikasi Piala Asia U20 ini, Welber Jardim tidak kunjung datang. Ternyata bahwa karena memang klubnya Sao Paulo ini yang awalnya tadinya mengizinkan, lalu memang melihat agenda dari klub tersebut sangat padat, dan tentu pihak klub pun masih harus membutuhkan tenaga dari Welber Jardim ini. Apalagi kita tahu bahwa Welber Jardim ini sangat-sangat bisa bermain di berbagai posisi atau versatile gitu. Begitupun di timnas maupun di klubnya Sao Paulo. Nah, mungkin itu menjadi pertimbangan dari klubnya karena memang juga kualifikasi Piala Asia kelompok umur ini mungkin itu bukan agenda dari FIFA juga, sehingga pihak klub pun juga punya kuasa untuk tidak melepaskan begitu saja kepada tim nasional Indonesia. Walaupun memang tadinya mengizinkan ya, tetapi karena alasannya itu tadi, jadwal klubnya semakin padat sehingga masih butuh tenaga dari Welber Jardim. Nah, tetapi pelatih dari Indra Sapri ini mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada Welber Jardim pun tidak begitu berpengaruh, dan dia mengatakan bahwa ini adalah skuad yang benar-benar
di dalamnya ini bersaing gitu. Jadi kata pelatih Sapri, kita tidak harus mengandalkan satu atau dua pemain di dalam skuad ini, tetapi kita mengandalkan kekompakan. Ya memang betul, kita itu jangan hanya mengandalkan kepada satu atau dua pemain yang menonjol di dalam skuad itu, tetapi masalahnya apakah memang di dalam satu skuad ini kualitasnya sama, itu yang menjadi pertanyaan. Ketika memang kualitasnya sama, ya tidak masalah, tetapi kalaupun kualitasnya ini jomplang, ya terutama pemain, mohon maaf, bukan membeda-bedakan ya, pemain lokal dan juga pemain abroad, nah itu mesti perlu diperhatikan juga gitu. Ya kalau memang kualitasnya sama, itu tidak menjadi masalah, tidak menjadi problem. Dan Indra Syafri pun juga ya cukup pede juga gitu, walaupun tidak adanya Welber Jardim. Ya itu tadi, menurut dia jangan mengandalkan satu dua pemain. Ya balik lagi, kalau misalkan memang kualitasnya sama, ya no problem gitu. Dan kita tahu bahwa Welber Jardim ini ketika bermain di Piala AFF U19 kemarin itu benar-benar sangat berpengaruh gitu, apalagi dia bermain di dua posisi, di posisi bek kanan dan juga di posisi gelandang bertahan. Apalagi ketika dia dimainkan oleh Indra Syafri di posisi gelandang bertahan, benar-benar kualitasnya sangat terlihat. Decision makingnya sangat bagus, visi bermainnya juga sangat bagus, daya jelajahnya sangat tinggi, reading the game-nya juga bagus. Dia menjadi penghubung antara lini tengah dan juga lini belakang, lini tengah dan juga lini serang. Dia juga bisa mengatur tempo. Begitupun juga dia mengalirkan bola ke sudut-sudut ruang, benar-benar memanfaatkan lebar lapangan gitu. Dan itu dibuktikan oleh Welber Jardim untuk membantu tim nasional U19 menjadi juara Piala AFF U19. Nah, maka dari itu ya memang sekarang sudah terjadi gitu ya, tetapi mudah-mudahan para pemain Timnas U20 ini yang sudah dipanggil oleh Indra Syafri benar-benar bisa membuktikan, dan mudah-mudahan kualitasnya semua sama. Jadi benar apa yang dikatakan Indra Syafri tadi, jangan hanya mengandalkan satu atau dua pemain asalkan kualitasnya sama. Nah, mudah-mudahan sebentar lagi akan kick off ya, sekitar kurang lebih 30 menitan lagi. Indonesia akan menghadapi Maladewa di match day pertama kualifikasi Piala Asia U20. Mudah-mudahan timnas Indonesia bisa meraih poin penuh, karena Indonesia bertindak sebagai tuan rumah di ajang kualifikasi Piala Asia U20 ini ya. Kita doakan, kita dukung terus, mudah-mudahan Garuda Muda ini bisa menampilkan permainan terbaik mereka dan membawa hasil yang membanggakan, yaitu 3 poin ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.